Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sum Wahyu dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan satu topik dari mata kuliah yaitu sistem terdistribusi menggunakan bahasa program yaitu Python. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian program sequence, cara kerja, contoh program, serta hasil eksekusi program. Mari kita mulai pembahasannya. Program sequence adalah metode pemrograman yang menjalankan setiap instruksi secara berurutan dari atas sampai bawah atau akhir. Program hanya menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Instruksi berikutnya baru dijalankan setelah instruksi sebelumnya selesai. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena tidak menggunakan proses paralel. Contoh program berikut adalah contoh program yang bisa dijalankan. Pertama kita import kemudian lanjut buat awal hasil kemudian kita kasih titik kemudian hasil sama dengan nol. Kemudian awal sama dengan akhir kemudian hasil kita kasih tulis dulu kemudian kita kasih hasil kembang sama dengan awal kita kasih titik lagi terus kita lanjut ke awal lembut sama dengan 1 kemudian nilai sama dengan
titik. Ya, di sini harus titik. Kalau koma, program biasa tidak jalan. Ya, ini sering saya menurut saya program saya nggak mau jalan karena hanya masalah pada titik titik saja. Kemudian lanjut kita lanjut misalkan dengan jumlah jumlah data. Kemudian kita langsung enter saja. Kemudian kita kasih sama dengan 1,10 juta. Kemudian lanjut di bawahnya kita akan masukkan selesai. Selesai sama dengan dan kita sudah waktu penyakit. Kemudian sama kita masukkan form batas, kita masukkan jumlah, kemudian kita kasih masuk normal total. Kemudian lanjut ke bawahnya kita masukkan sama seperti 2019. Jadi daripada awal satu kita masukkan ke turun ini waktu eksekusi, waktu eksekusi sama dengan selesai. Selesai nilai. Kemudian untuk yang terus detik.
Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dari baris pertama apa itu import tools. Figur itu digunakan untuk mengimpor modul yang sehingga kita dapat menghitung lama waktu eksekusi program. Selanjutnya terdapat fungsi jumlah data awal akhir. Eh, ini berfungsi menghitung jumlah angka dari nilai awal sampai nilai akhir. Kemudian ada di dalam fungsi terdapat hasil nol. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan total perjumlahan. Kemudian terdapat perulangan baik awal akhir. Perulangan akan berjalan mulai dari angka sampai hingga angka terakhir. Setiap angka akan dijumlahkan ke variabel hasil menggunakan hasil tambah saudaraan awal. Kemudian nilai awal ditambah 1 dengan awal tambah saudaraan 1 hingga mencapai batas akhir. Setelah semua proses selesai, fungsi pemberian nilai menggunakan hasil. Kemudian program mencatat waktu nilai mulai sudah baris 10. Kemudian lalu menjalankan fungsi total jumlah data 1 sampai 10 juta. Kemudian nanti terus menghitung jumlah angka dari 1 sampai 10 juta secara berurutan. Setelah selesai, program mencatat waktu akhir menggunakan kemudian menghitung lama proses dengan selesai mulai. Di sini saya akan menjalankan. Di sini kita masukkan Python sequence sesuai dengan nama file. Itu apabila ini berbeda maka program tidak jalan. Jadi ini hasil dari program tersebut. Hasilnya ada jumlah ternyata waktu eksekusi itu 0,399 12 60 52 58 64 45 3 detik. Hasilnya kita hanya mengambil 0,399 saja. Sebelum saya menutup, saya akan menjelaskan cara kerja program. Saat program dijalankan, komputer akan mencatat kode dari atas ke bawah. Program metode delivery kemudian membuat fungsi. Selanjutnya mencatat waktu mulai program menghitung seluruh angka satu persatu. Setelah semua selesai, program mencatat waktu akhir. Kemudian ditambahkan ke jumlah waktu eksekusi. Baik, itulah hasil video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kekurangan data yang tidak salah dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.